membahas tentang cinta tanah air dan moderasi beragama. Sebelumnya disclaimer, cinta tanah air dan moderasi beragama ini itu adalah hasil dari observasi dan diskusi kelompok. Izin memperkenalkan diri, saya Zulika sebagai host. Saya Siti Nabila Agustin sebagai narasumber. Saya Alika Rizky Budiman sebagai narasumber. Jadi langsung aja ya. A few moments later. Ya, moderasi beragama itu apa sih? Menurut saya sendiri, moderasi beragama itu ya cara hidup saling rukun, saling toleransi, saling menghargai Beragama. dan juga tidak menimbulkan konflik ya. Menurut kamu, penurunan mental dalam moderasi beragama itu ada hubungannya? Ada hubungannya, dia dapat menyebabkan munculnya cinta tanah air. Kenapa dapat menyebabkan munculnya cinta tanah air? Karena jika mental kita lemah, bagaimana kita bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Segala hal di kehidupan ini kan pasti punya faktor penghambat ya. Kalau dalam moderasi agama, faktor penghambatnya itu apa aja sih menurut kalian? Tentu ada banyak ya. Contohnya? Ya contohnya faktor penghambat yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari nih ya. Salah satunya berdakwah dengan cara yang agresif, tidak memaksa dan terhadap umat yang beragama sih. Jadi dia itu memaksa untuk mengikuti ajarannya, padahal dia sudah punya pendiriannya sendiri. Iya. Terus ada lagi nggak selain itu? Ada juga sifat yang tidak bersahabat atau beragama, contohnya sikap rasisme. Sikap rasisme banyak terjadi di lingkungan sekolah. Kamu pernah nggak sih melihat sikap rasisme itu secara langsung? Ya sebenarnya banyak sih ya yang kita lihat langsung, cuma beberapa orang tidak menyadari apa yang terjadi, apakah itu cuma sosial rasisme atau tidak gitu. Mungkin itu sekarang lebih dibangun sama bercandaan nggak sih mungkin ya? Mungkin, dan pasti orang itu menganggapnya kayak bercanda. Padahal kan itu termasuk dalam sikap rasis ya. Banyak juga kriminalitas yang terjadi yang disebabkan oleh sikap rasisme ini. Salah satunya bisa pembunuhan. Mungkin itu karena korbannya udah kesal ya, terus dendam sama dia. Dia kan anggapnya itu cuma bercanda, tapi sebaliknya. Jadi setiap emosinya itu dipendam, akhirnya kan meledak gitu. Dan pasti pembunuhan itu bisa terjadi. Tapi di antara lingkungan kalian, ada gak sih yang kamu merasa kayak ini tuh rasis tapi kayak dibalut dengan bercandaan? Pernah ya sih, pernah. Cuman kita lihatnya kalau langsung ya, kalau semisal pembunuhan paling kayak di sosial media, di berita-berita gitu ya. Oke, jadi kayaknya kita lanjut aja ya ke pembahasan selanjutnya tentang cinta tanah air. A few inches later. Apa sih yang akan kamu lakukan di sekolah yang menggambarkan cinta tanah air? Saya sendiri sih mengikuti upacara bendera di setiap hari Senin. Nah, terus menaati peraturan. Contohnya peraturan sekolah itu tidak bolos, disiplin ya, tidak terlambat. Kayak gitu sih. Menurut kalian penting gak sih cinta tanah air itu di sekolah? Penting ya, penting. Kenapa? Karena cinta tanah air bagian dari pengalaman Pancasila. Contohnya bisa menanamkan rasa bangga pada Indonesia, negara kita sendiri. Terus gimana cara menerapkan cinta tanah air di lingkungan sekolah? Jangan jauh-jauh deh kita, kayak misalnya ada guru, kita harus menghormati guru itu. Misal ada pelajarannya, kita harus mendengarkan gurunya sampai selesai, ataupun tidak boleh berisik ya, tidak boleh berisik, kayak menghargai pendapat teman yang berbeda, Menjaga kebersihan lingkungan juga, terus menjaga sikap tokoh bangsa. Nah, kalau misalnya pendapat teman yang berbeda itu kayak misalnya kita kerja kelompok nih ya, terus kayak pendapat teman tuh beda-beda, kita pasti saling menghargai aja sih ya. Nah, kalau misalnya menjalani kebersihan lingkungan, Kayak Jumsi, setiap Jumat di 2 minggu sekali ya, di hari Jumat. Kalian nih, berdampak banget gak sih kalau cinta tanah air itu tidak diterapkan di lingkungan sekolah? Menurut saya itu berdampak banget sih, Di sekolah. ya. Contohnya
kurangnya kesadaran pentingnya di cinta tanah air ini, kayak apa ya, cinta tanah air ini gak memiliki kesadaran, gak memiliki tanggung jawab gitu. Nah terus ada lagi egois, kayak gak fokus pada kepentingan pribadi, kayak menang sendiri gitu ya. Terus kayak rasa bangga tuh kurang gitu di si siswa ini, kayak siswa ini gak memiliki rasa bangga atau hormat gitu sih. Jadi kesimpulan dari pembahasan sebelumnya itu moderasi beragama itu adalah cara kita hidup untuk saling menghargai, menghormati antar manusia agar tidak terjadi pemecah belahan dan tidak terjadi sikap rasis di lingkungan kita. Nah di kita kan ada Pancasila nih. Di sila kelima terdapat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, moderasi beragama itu nyambung ya sama cinta tanah air ini. Mungkin cukup sekian dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelas 12 kuliner. Bagi ke Kalian dengan takutnya jadi di sila kelima Pancasila juga terdapat oh iya ya. ya Allah.